yang hidup dan kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu bagi setiap pribadi kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami bisa datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Semua bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, bahkan bukan karena benar kami di hadapan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu bagi setiap pribadi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau dengan sukacita. Kami mau bertepuk tangan dengan sorak-sorai di hadapan-Mu ya Tuhan. Seluruh hati dan pikiran kami Tuhan penuhi dengan damai sejahtera. Tuhan berotoritas atas hati kami, atas pikiran kami, sehingga tidak ada satupun kuasa di luar daripada kuasa-Mu Tuhan yang mengganggu hidup kami. Kami beribadah dengan tenang, kami beribadah dengan damai di hadapan Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lewat pikiran kami, lewat perkataan kami, lewat kondisi hati kami, bahkan mungkin ada rasa sakit hati yang masih belum kami lepaskan kepada sesama kami, Tuhan, sebelum kami datang di hadapan-Mu, kami mau melepas pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti kami. Ampuni kami Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Kita yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, nama kita Tuhan sayang, kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
pujian kita, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa.
Saat ini kita akan menyembah Tuhan.
persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkatilah setiap persembahan kami Bapa, dan ajarkan kami untuk selalu memberi dengan sukacita, dan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Pujilah Engkau ya Tuhan Yesus, yang siap memberi bersama saya katakan amin. Kita akan pujian kita firman-Mu ya dan amin. tiada yang dapat menggantikan Engkau di dalam setiap kehidupan kami.
Sebab Engkau yang memberikan kami jaminan untuk hidup lebih lagi bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Semua karena pertolongan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, mungkin kami di tempat ini datang dengan berbagai pergumulan, masalah, problem hidup. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ketika kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, bersuka cita, Tuhan memberikan kami kelegaan dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, menjadi kekuatan kami untuk lebih bisa semangat lagi menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan Yesus, kuasai kehidupan kami, ruang hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sehingga kami yang hadir semua di tempat ini Tuhan, sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Lambaikan tangannya yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita ajaib, amin. Ya, Tuhan kita ajaib. Tuhan kita itu luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa pada hari ini, yang terambil di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. 26, 36 dan 46. Matius 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. 26, 36, 46. Angka yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kita. Ya, Bapak Ibu bisa mengikuti lewat slide yang disediakan, atau Bapak Ibu sudah membawa Alkitab atau handphone, ya bisa melihat, dan saya akan membacakan bagi kita kebenaran firman Tuhan. Begini firman Tuhan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi
dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, di minggu-minggu yang akan datang kita akan memperingati tentang kematian Yesus yang disebut dengan Paskah, ya. Dan ini momen ini sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, bahkan kita jemaat Solafide juga mungkin merencanakan hal-hal apa yang semestinya kita lakukan ke depan tentang kegiatan Paskah. Dan minggu yang lalu ya sudah disepakati dan sudah terpilih panitia Paskah kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, Paskah ialah puncak di mana perayaan yang orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Itu Paskah. Kemudian Paskah juga menjelaskan tentang ya karya agung Allah yang berabad-abad untuk menyelesaikan masalah umat manusia, yaitu dosa. Dan Paskah juga menceritakan sejarah bahwa firman itu telah menjadi manusia dan merasakan kelemahan sebagai manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya bagikan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46 ini, Bapak Ibu, di mana sebelum Yesus diserahkan, bahkan sebelum Yesus disalibkan. Ini cerita di mana Yesus bersama-sama muridnya pergi ke suatu tempat, yaitu Taman Getsemani, untuk berdoa. Bapak Ibu, hari ini saya bagikan tema bagi kita, yaitu pergumulan hidup. Semua kita manusia, orang-orang percaya, pasti memiliki yang namanya pergumulan hidup. Bahkan di dalam Matius 36 ini, 26-36 ini, di mana Yesus sendiri memiliki yang namanya pergumulan, problem, ya, permasalahan. Di mana masalah yang ia hadapi adalah, ya, kesalahan yang diberikan kepada Yesus sebenarnya bukan kesalahannya dia, tetapi ini menjadi problem pergumulan Yesus. Ya, sehingga ketika di ayatnya yang ke-38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia menceritakan kepada muridnya bahwa dia memiliki pergumulan hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu, semua orang percaya di dalam Tuhan itu pasti memiliki yang namanya pergumulan hidup. Dan bagaimana kita manusia, orang percaya, bisa terlepas dari pergumulan hidup? Yesus sendiri pun ingin terlepas dari problem yang dia hadapi. Tetapi kalau kita melihat ayat selanjutnya, dia katakan, jangan menjadi kehendakku Bapa, tetapi menjadi kehendakmu. Begitu juga persoalan-persoalan pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Mungkin kita bilang, Tuhan, kami tidak sanggup, kami tidak bisa, kami tidak mampu. Tetapi sebagai orang percaya di dalam Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya supaya kita terbebas dari pergumulan hidup. Yesus sendiri sudah memberikan contoh bagi kita di dalam Matius ini, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita terlepas dari persoalan problem kehidupan dalam pergumulan hidup. Yang pertama yang saya bagikan bagi kita supaya kita terbebas, terlepas dari setiap pergumulan hidup. Di ayat 36 begini firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani.
Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengalami pergumulan, masalah, problem di dalam kehidupan kita, yang pertama yang kita lakukan adalah cari tempat yang terbaik yang dapat menyelesaikan persoalan hidup. Ya. Cari tempat di mana masalahmu bisa selesai, persoalanmu bisa selesai, pergumulan bisa selesai. Ya. Di sini ditunjukkan adalah Taman Getsemani. Dan mungkin kita melihat pada saat itu, mengapa bukan di taman yang lain? Ya, masih banyak taman-taman yang ada di dalam cerita perjalanan Yesus. Kenapa sih mesti di Taman Getsemani? Ya, apa yang terjadi di dalam Taman Getsemani? Ya, perlu kita ketahui Bapak Ibu, Taman Getsemani adalah taman yang sangat luar biasa. Seperti Taman Eden. Ya, ceritanya di situ, di mana di taman itu mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, damai sejahtera. Sehingga ketika ada persoalan, ya, kita datang pasti mencari tempat yang terbaik. Makanya pada saat itu Yesus ketika pergumulan beban yang dia hadapi, dia mau cari tempat di mana dia bisa melepaskan semua persoalan beban yang dia hadapi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita ada persoalan hidup, ketika kita ada pergumulan hidup, kemana kita pergi Bapak Ibu? Saya biasanya kalau stres larinya makan, ngemil, ya. Dulu kalau kuliah, ya jalan-jalan, refreshing. Buat saya itu tempat yang aman untuk menyelesaikan persoalan. Kalau saya stres, biasanya bawaan saya makan. Apa yang saya kepingin saya makan. Ya, ya di situ Yesus datang di Taman Getsemani karena di situ dia benar-benar mendapatkan ketenangan untuk berdoa. Apakah kita kalau ada permasalahan hidup, ya mungkin kalau kita mengalami sakit penyakit, kadang-kadang ini lagu, ini rongo-rongogu, ya. Nah, mufakir biasanya ya datang ke dokter ya. Itu yang sudah dipakai oleh Tuhan lewat perpanjangan tangan Tuhan. Mungkin ke dokter. Orang yang mengerti ya mufakir ya, oh baru rumah sakit. Tetapi anehnya Bapak Ibu, ya, no ilah mufakir, dia baru rumah sakit ya. Ada perpanjangan tangan yang lain. Yang mau hamangandro iya hebat. Ifaki daruman luwalan itu. Lesala. Bagaimana dia tidaknya bakal kita pada ya iba asabalo doh. Kadang-kadang kita mencari pelarian tawang aman pada saya. Baru afafuda karena ya apapun yang penting asal kadulu ini valua. Itu bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya katakan dan saya tegas katakan. Ya. Orang yang melakukan demikian, mencari tempat yang demikian itu adalah tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dia mencari tempat yang terbaik, yang menceritakan pergumulan hidupnya. Mungkin kemana? Dia datang ke kamarnya, dia berdoa. Dia mencurahkan segala pergumulannya di hadapan Tuhan. Nah, tapi kisah Daniel Bapak Ibu, ya. Singkat untuk kisah Daniel, di mana ketika dia juga menghadapi persoalan pergumulan, ya, dia berdoa kemana Bapak Ibu? Dia ke kamarnya, dia tutup kamarnya, karena di situ dia rasakan kedamaian untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak salah, mungkin kalau kita ada masalah kita refreshing, tidak salah Bapak Ibu, ya. Seperti saya tadi ya mungkin bawaannya makan. Ya, tidak salah. Tetapi fokus kita ketika kita mengalami pergumulan hidup ya, cari tempat yang baik, yang terbaik yang dapat menyelesaikan masalahmu. Seperti ada slogannya saya baca di beberapa ya, Pegadaian adalah tempat terbaik untuk menyelesaikan masalah. Iya, Bapak Ibu hanya sesaat. Tunggu 4 bulan kemudian, bayar.
Ya kan? Berarti tidak menyelesaikan. Ya. Jadi makanya cari benar-benar tempat yang terbaik dalam menyelesaikan masalahmu, yaitu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ini Yesus sendiri, manusianya Yesus sendiri mengalami pergumulan yang berat. Dia tidak sanggup. Ya, Tuhan, saya nggak sanggup lagi. Ya, kadang-kadang kita juga, ya, Bapak Ibu, dan firman Tuhan ini selalu firman Tuhan yang menguatkan saya ketika ada persoalan pergumulan yang saya hadapi. Saya pegang firman Tuhan. Bukan kehendak saya yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Amin. Ya. Mungkin tahu yang penting terselesaikan persoalanmu. Jadi mau badaah. Tidak. Cari tempat yang terbaik, yaitu temui Yesus. Datang kepada Tuhan, ya, bicarakan semua pergumulan, beban yang kau hadapi. Ya. Sehingga apa? Persoalan hidup kita bisa terselesaikan ketika kita datang, ya, ke tempat yang tepat, yaitu kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita dapat menyelesaikan pergumulan hidup kita selain mencari tempat yang terbaik yang dapat menyelesaikan pergumulan hidup kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, ya, di ayatnya 36b dikatakan, duduklah di sini dan sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita memiliki persoalan pergumulan adalah berdoa. Mengandalkan yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita ada persoalan hidup, apakah kita sudah berdoa? Apakah kita berdoa ketika mendapatkan hal yang baik? Apakah kita mengadakan syukuran yang luar biasa ketika kita mendapatkan prestasi, ya, jabatan, mungkin di pekerjaan kita naik jabatan? Kalau ada masalah kita ada kemana? Apa yang kita lakukan? Merenung terus meneruskan? Allah wa uriku Hanas simani da'a. Lena isawai masalah sistambua banu tuhare masalah sistambua. Lena isawai gabula dede sistambua noso gabula dede. Bapak Ibu, apapun persoalan masalah, berdoalah kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan, di situ Yesus sendiri memberikan teladan contoh bagi kita, Bapak Ibu. Tina yaudah zomualda, tetapi darumalilu walangi. Bahkan Yesus sendiri memberikan contoh bagi kita ketika engkau ada persoalan hidup, ketika engkau ada problem hidup, pergumulanmu yang begitu berat. Berdoa. Angandre. Ya. Apa tujuan? Mengapa Tuhan menyuruh untuk berdoa, Bapak Ibu? Ya, tujuan Tuhan menyuruh kita untuk berdoa. Tujuan Yesus menyuruh kita. Dan Yesus memberikan contoh bagi kita. Kenapa kita harus berdoa kalau ada permasalahan. Imane, ya, di ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti Bapak Ibu, ya, Tuhan menyuruh kita untuk berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Apa pencobaan? Ya, masalah-masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana masalah itu supaya tidak terjadi? Kita berdoa. Noa airupa mengadredo. Mosodo mana mengandre. Ya, ezoso mana mengandre. Itulah gaya hidup orang percaya. Ciri khas hidup orang percaya, gaya hidupnya adalah berdoa. Saya waktu di Surabaya ada teman-teman yang berbeda keyakinan, ya. Di mana setiap apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu, membahu ramana lawa
Bismillah. Ya. Bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah ketika kita melangkah kita Tuhan tolong, Tuhan sertai. Itu semua yang dapat melakukan adalah yang menilai Bapak Ibu sendiri. Apakah itu merupakan gaya hidup kita? Ya, contoh kecil nasa namang-namang mungkin restoran, kafe, lafu-lafu, mungkin tahu ada mengadu bali lafi kita niha. Itulah ciri khas orang percaya, dimanapun tempatnya, ya, apapun situasinya, dia tetap berdoa. Memang balafo yang berbeda keyakinan, tetap berdoa. Kenapa? Kita percaya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut Bapak Ibu, ya, tetapi daging lemah. Kadang-kadang manusianya kita melemahkan kita. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, iman yang kita miliki akan terus bertumbuh, dan bertumbuh. Tidak akan melemahkan kita, tidak membuat kita jatuh, tetapi membuat kita terlepas dari setiap persoalan, problem, pergumulan kita. Pada ibu gambaran Yesus, ibu contoh kepada Yesus. Mari. Yesus di sini datang ke dunia sebagai teladan dan contoh. Mari kita teladani wa au Yesuan. Meitur wa makawanan raigo, ya. Nuibe kada contoh ngandre berdoa. Berat, jujur, mungkin berat Bapak Ibu. Gimana saya berdoa, Pak? Permasalahan yang kami hadapi ini berat sekali loh. Ya, jujur, saya juga berat. Ini, sabangan ba, si mana-mana ida amanoi. Ya. Saya di depan ini Bapak Ibu saya katakan, saya tidak berani berdiri di depan ini kalau saya tidak sertai dengan kekuatan doa. Hana waziman itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu mungkin tahu sendiri apa yang kami alami beberapa yang lalu Bapak Ibu. Ya, secara kemampuan manusia saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tetapi dengan kekuatan doa saya mau bangkit. Ya, saya tidak mau jatuh ke dalam pencobaan. Roh saya lemah, ya, kedagingan saya lemah. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, disertai dengan doa, ada kekuatan baru bagi kita untuk terus bangkit dalam setiap persoalan problem kehidupan kita. Ya, Yesus di sini 3 kali dia pergi untuk berdoa. Ya, ibadah untuk kepada 3 kali ulang-ulang Bang Adronia, berarti itu sangat penting. Berdoa itu penting. Ya. Kalau ada ayat firman Tuhan yang diulang 2-3 kali, berarti itu sangat penting. Ya. Di sini Yesus berdoa 3 kali. Ya. Dia berdoa 3 kali. Jangan seperti murid Yesus. Yaitu pada semua murid Yesus, amin. Tetapi marilah menjadi murid Yesus yang sejati. Di sini ada beberapa orang yang murid-murid Yesus yang namanya di sini ya, dan yang membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Mengapa hanya berarti kedua anak Zebedeus? Ada 3 orang murid kepercayaan Yesus di sini yang mana ini kebu ya, kita datang ke sini untuk berdoa. Tetapi apa yang dilakukan murid-muridnya pada saat itu? Fanukeu. Lala ilah ada zalua hadia ada nomat kedede. Ya. Manukeu ira. Sampai imanehkeun, tidakkah engkau sanggup berjaga selama 1 jam? Ya. Hanya 1 jam yang Tuhan minta. Ya, ini di gambaran yang 1 jam ini gambaran persoalan masalah ini sebenarnya hanya 1 jam. Apakah kita tidak sanggup? Ya. Ada na selalu rodo na pimpin pujian, na wila hanya sozodadong, luteh mo na tola bangkit, berdiri.
hanya beberapa saat untuk memuji Tuhan. Nah, baki bosa kadang-kadang goyang sampai pagi. Tetapi kalau memuji Tuhan hanya beberapa saat. Ini apa ke gahegore Bapak Fadita? Kesore matigo. Coba dengan sukacita memuji Tuhan, segala sakit penyakit akan hilang. Amin. Amin. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini tidak ada demikian. Amin. Ketika Wel memimpin pujian dengan luar biasa, dengan melompat, jemaat juga ikut memuji Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Berikan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Hanya 1 jam saja loh. Tuhan minta bagi kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Waktu yang sangat singkat. Ya. Seperti yang saya katakan sama istri saya kemarin. Apapun masalah yang kita hadapi. Seberat apapun persoalan. Biarlah di sisa hidup kita ini. Jangankan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri. Mari kita lakukan yang terbaik. Ya. Lakukan yang terbaik. Dan apalagi untuk Tuhan. Mari kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Selagi masih nafas kehidupan kita ada, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana supaya persoalan pergumulan hidup itu terlepas dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi mencari tempat yang terbaik yang dapat menyelesaikan persoalan hidup kita. Yang kedua dengan berdoa, dan yang ketiga, ya bagaimana persoalan itu terlepas, yaitu yang ketiga, saya garis bawahi, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan seluruh totalitas hidupmu kepada Tuhan. Bayi matung-matung ada demu. Matung lagi demu ke Yesus, matung ada demu bazi sambual. Ya. Totalitas hidup. Ya, ketika Yesus ya dikatakan demikian di mana firman Tuhan. Ya, ayat 2. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku, apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ketika engkau menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, bukan lagi kehendak kita yang terjadi atas kita, melainkan kehendak Tuhan. Amin. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Ya. Baik saya mungkin rencana ke hal-hal simanida. Ya simanida zumasido. Simanida zumasido dronogo. Kadang-kadang bani hadahu ifatero ita. Ya. Ina zumasido beda. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, leifalu azimanida. Lifatur bazumasyaya, tetapi yang evaluannya ya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Jadi apapun masalahmu, apapun persoalan hidupmu, percaya ketika engkau mencari tempat yang terbaik, yaitu datang kepada Tuhan. Ya, ketika persoalan hidupmu ya ada, ketika engkau berdoa, ya pasti Tuhan memberikan kelegaan bagimu. Dan ketika engkau mengalami persoalan hidupmu, lemane nuawisai pasrah mana apapun yang terjadi. Jangan, tetapi pasrahlah di dalam tangan pengasihan Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada tangan pengasihan Tuhan. Sebab Tuhan selalu memelihara kehidupan orang yang berpengharapan kepadanya. Mungkin kadang-kadang tahu bisa pasrah mana apapun yang terjadi, jadilah kehendakku dengan kehendaknya. Tetapi sebagai orang percaya sangat mengimani apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, ya apapun yang terjadi dalam setiap pergumulan yang saya hadapi, mungkin saya tidak mampu, tetapi ketika saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan saya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Saya undang pemain musik maju ke depan.
Tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi bahan perenungan bagi kita, bagaimana kita tetap hidup di dalam Tuhan, sekalipun persoalan hidup ya banyak. Kekuatan di jiwaku mengiringmu seumur. Lagu tadi waktu kita berdoa, lagu minggu lalu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Haleluya Yesus. Baik Bapak Ibu Saudaraku, untuk merespon firman Tuhan, mari kita fokus masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan pujian dari mengiringmu seumur hidup.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa melalui hidup kami dalam setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih pertolongan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan Yesus, Hamba-Mu telah selesai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai memberikan pemahaman pengertian bagi kami, bagi jemaat-Mu di tempat. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi pemenuh kami, bagaimana kami benar-benar hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini ada pergumulan persoalan, Hamba-Mu terbatas. Kuasa Roh Kudus-Mu memampukan jemaat-Mu di tempat ini untuk bisa melewati setiap problem permasalahan di dalam hidup. Karena firman Tuhan yang bekerja dan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, saat ini kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Akan pujian kita, biar bumi akan berlalu. Masih bersukacita? Haleluya. Bapak Ibu, pada hari ini Bapak tidak hadir karena Gembala sudah pergi ke Kendal. Ada gereja Sungai Roda yang akan dibuka di Kendal. Oke Bapak Ibu,
itu sedang pelayanan di tempat duka Bapak Ibu. Mungkin tempat Bapak Ibu Bapak Pendeta Theophilus ya sudah meninggal kemarin. Nah, itu namanya Bapak Ibu. Sekarang kita dengarkan mulai di Padat Raya pada tanggal 24 Maret. Yang menjadi pengkhotbah Bapak Ibu, Bapak Gembala, Welnya Ibu Nafis Kajai, singersnya Saudara Daryati, dan Ibunya Yeta. Tamborik musik Fide, berikan Bapak Malisi dan Bapak Pakwawi. Terus malam minggu bukan saudari, Ibu Nadia Pau dan saudari Kenny. Terus Bapak Negara dan silakan Bapak Ibu info keuangan Minggu tanggal 17 Maret. Pertama ucapan syukur 106.000 rupiah. Info keuangan 10 Maret. Pertama ucapan syukur 106.000 rupiah, persepuluhan 800.000 rupiah, dana pembangunan 282.500 rupiah. Total keseluruhan 1.198.500 rupiah. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada tambahan mengenai pelayanan. Untuk pelayanan kita Bapak Ibu ada penambahan mengenai kata ibadah kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Nah ini adalah dari sinode dari pusat, karena kita ini adalah mengakui yang namanya Allah Tritunggal. Jadi karena kita mengakui Allah Tritunggal, maka kita diwajibkan pengakuan iman rasuli. Nah, pengakuan iman rasuli ini kita laksanakan mulai minggu depan. Ya Bapak Ibu, jangan ada yang mengatakan anak Yesus ini ikutlah. Bukan ikut Bapak Ibu. Nah ini adalah dari pusat. Ya. Nah mulai minggu depan Bapak Ibu kita melaksanakan pengakuan iman rasuli. Jadi pelaksanaannya sebelum kolektan pertama, ya, sebelum dipanggil kolektan sudah kita mulai pengakuan iman rasuli. Udah tuh kiai ke anak nasional, ya, seperti selama ini kan. Misalnya ujian, kenapa selama ini berubah? Ya kalau ujian pertama berdiri, sekarang berubah, ya. Nah itu adalah dari sinode Bapak Ibu, bukan dari kita yang membuatnya. Selanjutnya, sesuai dengan keputusan rapat pada Minggu 11 Maret,
pada hari Senin 11 Maret. Yang pertama, program jangka pendek sudah diputuskan. Pertama, pelaksanaan ibadah Paskah. Jadi nanti Bapak Ibu kita laksanakan pada bulan Mei, ya, atau Paskah kedua. Kemudian baptisan air ini dilaksanakan pada bulan Mei. Jadi Bapak Ibu yang dibaptis bisa mendaftar kepada kami Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan ibadah pada ini sudah ditunjuk tim pelaksana. Tim pelaksananya Bapak Pendeta Muda sebagai ketua, sekretaris Saudari Kristiani Padua, bendahara Saudari Daryati Jega. Waktu dan tempat akan diumumkan oleh tim pelaksana. Kemudian program jangka menengah. Kemarin Bapak Ibu sudah terpilih koordinator sekolah minggu. Ini selama 3 tahun Bapak Ibu, atau satu periode per 3 tahun, 2024 sampai 2027. Yang terpilih sebagai ketua Saudara Daryati Jega, bendahara Ibu Nafiska Jaya. Kemudian terpilih koordinator pemudi atau pemuda per 2 tahun 2024 dan 2026. Sebagai ketua Saudari Devi Marpau, sekretaris Saudari Kristiani Timongbangun. Yang terakhir Bapak Ibu, program jangka panjang. Yang pertama, pembangunan gereja. Yang kedua, dana sosial untuk duka. Jadi selama ini Bapak Ibu, kalau ada yang meninggal, kita hanya memberikan diakonia. Jadi kemarin sudah diputuskan Bapak Ibu, bagi jemaat yang sudah terdaftar di gereja ini, sekali lagi Bapak Ibu, bagi jemaat yang sudah terdaftar di gereja ini, maka ikuti uang 50.000 per kakak. Misalnya Bapak Ibu yang sudah mendaftar di sini sebanyak 30 kakak, contoh 30 kakak, yang diwajibkan ikuti 50.000 rupiah. Dengan catatan Bapak Ibu, ya, hanya diberikan kepada misalnya ya, saya contoh, orang tua saya meninggal. Nah, hanya ini yang Bapak Ibu, yang 50.000 rupiah. Saudara famili tidak diikuti dengan 50.000 rupiah Bapak Ibu, ya, hanya kepada orang tua. Orang tua jemaat yang sudah mendaftar di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya kepada saudara Bapak Ibu, ya, selama ini hanya diberikan diakonia 200.000 rupiah. Sekarang dinaikkan 500.000 rupiah ditambah 1 ras bunga. Ya.
satu keras bunga dari jemaat. Nah, yang dikutip tadi 50.000 rupiah Bapak Ibu, tidak dikutip lagi kepada yang mengalami duka Bapak Ibu. Ya, jadi saya ingat kutip hanya 50.000 karena dia juga sudah dalam keadaan pertama. Jadi Bapak Ibu ya, 50.000 per kakak. Ya, hanya yang sudah di gereja Sungai Yordan. 12 menit Bapak Ibu yang dihadiri Pak Jini Bapak ya, mengadengar dari Kainado hadiri simat jemaat gereja dalam. Ada apa Bapak Ibu? Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu mengenai pembangunan gereja jemaat yang punya keterampilan bisa kita bawa pelajar, yaitu sayur, kue, apa saja Bapak Ibu, ya, yang bisa bermanfaat bagi jemaat. Demikian pengumuman Bapak Ibu. Ada Bapak. Yang paling terakhir Bapak Ibu, nanti kita konsel di rumah Bapak Mayeka. Ya, di gunung Bapak Ibu, dekat apa ini, lampu gunung. Ya, lampu yang tertinggi di Kota Bugis Bapak Ibu. Ya. Nah, demikian saja Bapak Ibu. Jalan bahagia. Oke. Yang menjadi WL Bapak Ibu, Winara Akal, pengkhotbahnya yang menjadi WL Bapak Ibu Saudara Kristiani, dan pengkhotbahnya Pendeta Muda. Demikian saja pengumuman. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama mengangkat pujian harapan Tuhan, Kau memberkati hidupku. sehingga kami bisa hadir untuk ibadah saat ini dan kami bisa menyelesaikannya semua karena anugerah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak di
di surga, terima kasih kami bisa melalui setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Semua karena kasih Tuhan yang begitu melimpah bagi kami semua. Pada saat ini Bapa, kami bersatu hati bersyafaat untuk setiap pergumulan kami secara khusus di gereja Sumayordan di tempat ini. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, yaitu Tuhan untuk proses pembangunan gereja kami yang beberapa saat sudah berhenti karena secara kebutuhan dana yang kami butuhkan Tuhan, kami terbatas. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kaya, yang sanggup menyediakan segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati gereja kami, gereja Sumayordan, dengan mengirimkan orang-orang yang tergerak hati untuk menyumbang pembangunan, proses pembangunan gereja kami di Sumayordan ini. Bapa di surga, dimanapun mereka berada dan siapapun mereka, kami percaya Tuhan menggerakkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus juga Bapa di surga, untuk jemaat di tempat ini, Tuhan Engkau berkati kami di dalam pekerjaan usaha kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan dapat berhasil, dan kami percaya hasil dari setiap usaha pekerjaan kami juga teringat akan beban tanggung jawab kami sebagai jemaat di dalam memberikan Tuhan untuk proses pembangunan gereja kami. Dan kami percaya kapanpun waktunya Tuhan dalam penyelesaian semuanya Tuhan sudah atur. Dan kami percaya Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi atas gereja Sumayordan Jemaat Solar Fide di tempat ini. Kami percaya Tuhan, selanjutnya dalam waktu ke depan kami bisa akan melanjutkan proses pembangunan dan yang kami butuhkan Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, secara khusus pemimpin gereja Sumayordan yang ada di pusat Tuhan, dimanapun berada beliau pelayanan pada saat ini. Tuhan Allah senantiasa bersama-sama memberikan roh kepemimpinan sehingga bisa memimpin organisasi gereja Sumayordan lebih lagi, dan banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat jemaat di tempat ini. Jika ada yang sakit di tempat ini saat ini, Tuhan Bapa di surga, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apapun persoalan yang mereka hadapi, kami percaya ada jalan keluar. Permasalahan diselesaikan, pergumulan diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya jemaat di tempat ini tetap berpengharapan kepadamu Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat di tempat ini. Tuhan, Engkau terus memberkati kedua hamba-Mu ini dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Anugerahkan kekuatan, anugerahkan kesehatan, berkat melimpah, dan apapun Tuhan kami percaya yang terbaik Tuhan berikan bagi kedua hamba-Mu ini. Anak-anak mereka juga Tuhan Engkau memberkati, masa kembang tubuh anak-anak mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat di tempat ini di mana secara khusus kami berdoa buat Ibu keluarga Bapak Theophilus yang mengalami duka, di mana Engkau telah memanggil hamba-Mu Bapak Pendeta Theophilus kembali ke pangkuan Tuhan. Engkau memberkati ibu, Engkau memberkati anak-anak, Engkau berikan mereka sukacita, penghiburan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan lingkungan kami berada, gereja Sumayordan di tempat ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Rumah Tuhan ada di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Kami percaya lewat gereja kami berada di sini, kami menjadi saluran berkat karena kemuliaan dan nama Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menjamah memberkati orang-orang di lingkungan ini. Apapun yang menjadi pekerjaan pergumulan mereka, juga Tuhan
Engkau beri yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bahkan hamba-hambamu yang telah melayani Engkau pada saat ini Tuhan, Engkau terus pakai sehingga ke depan kami lebih lagi melayani Engkau penuh kasih dan sukacita. Secara khusus juga kami berdoa untuk keluarga di tempat ini, keluarga Bapak Ibu dan Priska yang telah membuka pintu bagi kami untuk bersekutu di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati kedua hambamu ini dalam setiap persoalan pergumulan, secara khusus untuk Om Ahmad Priska. Tuhan, Engkau memberkati, kami percaya, kami melihat pemulihan yang luar biasa, dan kami percaya Om Ahmad Priska semakin sehat, semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak mereka juga Tuhan yang ada di seberang, yang saat ini melanjutkan pekerjaan, studi apapun itu Tuhan, Engkau sertai, Engkau memberkati dan Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Bahkan setiap rencana-rencana kami ke depan, apapun yang kami jalani, semuanya kami kembalikan seturut kehendak Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami sebentar lagi akan pulang, kami percaya kasih dan sampai saudara Tuhan berkat melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Coba Tuhan, mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita setiap yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah memperoleh berkat Tuhan. Haleluya. Mari katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.